Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita hidup bukan karena apa yang terjadi, yang kita lihat hari-hari ini, yang kita dengar hari-hari ini. No, kita hidup karena apa yang menjadi perkataan firman Tuhan. Itu yang kita imani, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk tetap selalu tertanam dalam firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali ada peristiwa yang memang Tuhan pakai untuk mengangkat seorang Yahudi yang bernama Mordekai. Kita tahu sama-sama, ini tercatat dalam kitab Ester, saudara dikasih dalam Tuhan, di mana pada saat itu Mordekai sedang duduk-duduk, lalu ada suatu kisah. Nah, apa kisah ini? Kita akan belajar dari kisah ini. Dalam Ester pasal yang kedua, Ester pasal 2 ayat 21, pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres. Siapa itu Bigtan dan Teres? Dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiweros. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini adalah kisah di mana Tuhan pakai sebuah keadaan, suatu keadaan untuk mengangkat hidup Ahasiweros, mengangkat hidup Mordekai. Tetapi dalam kisah ini yang saya mau ajak setiap kita untuk pelajari tentang Bigtan dan Teresnya. Mereka adalah orang-orangnya Raja Mordekai, Raja Ahasiweros, sedang dikasih dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orangnya, makanya Alkitab mencatat mereka adalah sida-sida raja, golongan penjaga pintu. Alkitab tidak mencatat kenapa mereka bisa sakit hati. Namun ada sebuah pembelajaran di sini. Apa itu pembelajarannya? Bahwa sakit hati akan menyebabkan orang menjadi nekat. Iya kan? Sakit hati akan menyebabkan seseorang menjadi nekat. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Hati-hati betul dengan sikap kita terhadap keadaan. Loh, sakit hati itu keputusan kita, saudara. Itu keputusan kita untuk menyikapi keadaan yang terjadi. Itu sikap kita, keputusan kita untuk menyikapi setiap orang-orang yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita, yang nyebelin hidup kita, yang ngeselin hidup kita, yang mungkin mengkhianati kita. Itu adalah orang-orang sakit hati. Iya kan? Nah, biasanya orang-orang seperti ini akan ngomong lagi ke orang yang lain yang sama-sama sakit hati dengan si A, dengan si B, ngomong lagi. Akhirnya terkenal lah dengan istilah barisan sakit hati. Iya kan? Jadi orang-orang sakit hati itu akan bergaul dengan sesamanya. Sama-sama sakit hati, sama-sama orang yang luka hatinya, yang akhirnya saling mensupport satu dengan yang lain untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jadi hati-hati sekali dengan sakit hati ini. Ini sangat-sangat berbahaya karena dampaknya sama seperti Bigtan dan Teres ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Dia berikhtiar untuk membunuh raja mereka sendiri. Padahal dia adalah orang dalam, saudara, sida-sida yang menjadi bagian golongan penjaga pintu. Tapi berikhtiar. Itulah sebabnya bahaya sekali ketika kita menyikapi keadaan, ketika kita menyikapi orang, sikap orang dalam kehidupan kita, lalu kita mulai sakit hati, lalu kita mulai luka, lalu dampaknya akan hanya sangat menghancurkan. Makanya pemazmur, saudara, pernah sampaikan seperti ini. Coba lihat Mazmur 31 ayat yang ke-10. Mazmur 31 ayat 10 bilang begini, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena apa? Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuh karena sakit hati.
Orang yang sakit hati tuh dadanya tuh panas, sesak. Nafas aja susah. Karena apa? Karena jantung berdegup kencang. Aliran darah tuh naik ke otak karena tekanannya tinggi, sudah dikasih dalam Tuhan. Ya, karena sakit hatinya, darah itu deg-degan, sesak, mengidap mataku, merana jiwa dan tubuhku. Hati yang sakit akan membawa penyakit ke dalam tubuh fisikmu. Hati-hati. Yang rugi bukan orang yang merugikan kita. Yang rugi bukan orang yang nyakitin kita. Kita sakit hati sama orang yang mengkhianati kita. Kita sakit hati sama orang yang mengecewakan kita. Kita sakit hati sama orang yang nusuk kita dari belakang, bilang teman, katanya jadi lawan. Kita yang sakit hati, lalu kita beranggapan bahwa mereka yang susah. No, kita sakit hati, kita yang susah. Tubuh kita akan merana, tubuh kita akan semakin susah. Makanya Amsal bilang, Amsal 12 ayat 16, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi kalau ada orang menghina saudara, jangan sakit hati. Ada orang ngomongin saudara, ada orang mencemooh saudara, jangan sakit hati. Alkitab katakan orang yang sakit hati adalah orang yang bodoh. Yes, Alkitab yang bilang. Jadi kalau ada orang nyakitin hati saya, gimana pendeta? Ya keputusan kita yang mau sakit hatinya, atau kita mau lalu saja, nggak usah pusingin, abaikan saja. Amsal bilang abaikan aja cemoohnya, acuhin aja. Kita kan nggak hidup apa kata orang, kita nggak hidup apa kata perilaku orang terhadap kita. Kita hidup apa kata firman Tuhan. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang bodoh kalau kita tidak mengabaikan cemooh. Kita sakit hati terhadap omongan orang, sakit hati terhadap sikap orang, tak sakit hati terhadap kelakuan orang. Kita nggak bisa ngatur orang lain buat apa kepada kita. Kita bisa ngatur hati kita, jaga hidup kita untuk tidak sakit hati. Keputusan ada di kita. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan, kau yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan. Melalui program Bible and Coffee ini, saya berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga engkau yang hari-hari ini mungkin sedang sakit hati terhadap suamimu, istrimu, rekan sepelayanan, orang-orang di sekelilingmu, bertobat. Engkau bukan orang bodoh, engkau orang bijak. Tapi kalau engkau mau tetap sakit hati, Amsal 12 ayat 16 sudah mengingatkan siapa dirimu. Karena itu bertobatlah, datang sama Tuhan. Tuhan bisa pakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan kok. Kita yang memutuskan, saya mau sakit hati atau tidak, itu keputusan saya. Saya nggak bisa memutuskan orang nggak boleh cemooh saya nggak bisa menghalangi orang menghina saya nggak bisa menghalangi orang sakit hati, kecewa sama saya nggak bisa halangi. Tapi bagian saya bisa kerjakan. Saya harus jaga hati saya dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mungkin hari-hari ini hatinya sedang panas, hatinya sedang luka, hatinya sedang kecewa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa, ada anugerah, ada pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap hati dijamah, setiap hati dilawat, pemulihan terjadi dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Amin.